Usia Pekerjaan Jepara, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. J. Monggo, Mbak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Panti selaku mentor, Ibu Nurhiptiah SHMM. Alhamdulillah pagi ini kami bisa berkumpul di acara seminar hasil laporan orientasi P3K tahun 2024. Izinkan saya, Elvika Mahardini, sebagai penyuluh sosial anu pertama di Panti Pelayanan Lanjut Usia Putra Yudan Jepara untuk memaparkan hasil dari seminar saya. Ya. Ini sedikit dari daftar riwayat hidup saya. Ada identitas diri dan juga daftar riwayat pekerjaan dan juga riwayat pendidikan yang sudah saya tempuh. Di sini saya akan memaparkan rencana hasil kerja yang sudah saya tuliskan di laporan saya, yang mana saya intervensi dari rencana hasil kinerja atasan saya langsung, Ibu, yakni terlaksananya penanganan PPKS di Panti Pelayanan Lanjut Usia Putra Yudan Jepara sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang sosial. Kemudian ini adalah rencana hasil kerja saya. Yang pertama yaitu, Bu, ada persiapan kegiatan penyuluhan, yang mana kegiatan dan juga tahapannya yaitu saya melakukan assessment terhadap PM yang ada di panti, kemudian saya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, yakni dengan pimpinan saya, yaitu Kepala Panti, dan juga berkoordinasi juga dengan Peksos atau pekerja sosial, juga pegawai panti yang ada di sini yang terkait dengan pelayanan PM. Kemudian output yang saya berikan di persiapan ini yakni 1. Laporan hasil assessment, 2. Rencana penyuluhan yang akan dilakukan, kemudian yang ketiga adalah metode yang nanti akan dilakukan, baik itu alat peraga maupun fasilitas yang akan digunakan. Kemudian yang kedua, Bu, yang kedua itu nanti ada kegiatan penyuluhan sosial itu sendiri, yang mana tahapan dan juga kegiatannya saya melakukan penyuluhan berdasarkan dengan hasil koordinasi pimpinan dan juga pihak-pihak terkait, sehingga tercipta kegiatan penyuluhan yang diharapkan agar tercipta ngopeni sing orang kopen dan kopen untuk memenuhi lansia yang berkah dan bahagia di usia senja. Baik, yang saya terapkan di kegiatan ini memunculkan output yakni laporan berupa nota dinas dan juga dokumentasi, Bu. Ya. Nah, untuk course values ASN yang saya gunakan yakni berorientasi pada pelayanan, kompeten, kolaboratif, dan juga humanis. Kemudian yang ketiga, Bu, yang ketiga di sini saya melakukan evaluasi terhadap penyuluhan yang telah saya lakukan, di mana evaluasi ini adalah saya himpun dari hambatan-hambatan dan juga kendala yang saya alami ketika proses penyuluhan, kemudian saya koordinasikan kepada pimpinan untuk mendapatkan fasilitas ataupun arahan yang lebih komprehensif guna penyuluhan mendatang yang lebih baik. Kemudian untuk outputnya yaitu laporan dan juga adanya dokumentasi dan juga course values ASN yang saya gunakan di sini kompeten, akuntabel, dan juga kolaboratif, Bu. Nah, untuk yang terakhir, Bu, di sini yang terakhir saya juga melaksanakan pengembangan baik itu metode maupun teknik penyuluhan guna mendapatkan pelayanan di panti yang lebih optimal, Bu. Baik itu saya melakukan peningkatan literasi maupun digitalisasi. Nah, output yang saya dapatkan di sini, Bu, yaitu mendapatkan literasi ataupun gambaran penambahan wawasan sehingga saya bisa menerapkan di panti ini. Kemudian yang kedua adalah solusi untuk pemecahan masalah agar PM bisa berfungsi secara sosial, dapat meningkatkan fungsi sosialnya dengan baik di panti ini. Baik, Bu, itu runtutan dari rencana hasil kerja yang saya lakukan. Untuk selebihnya
saya ucapkan terima kasih dan saya buka untuk masukan, saran dan juga pertanyaan dari Ibu. Matur nuwun, Bu. Terima kasih Mbak Evika mengenai keren, bagus sekali. Saya berharap apa yang disampaikan pada pagi hari ini akan benar-benar menjadi rohnya nanti dalam melaksanakan penyuluhan sosial, sehingga akan mampu mewujudkan tadi yang sudah disampaikan, budaya kerja kita mopeni sing ora mopen den. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih Mbak Yi. Yang pertama, bagaimana implementasi kegiatan penyuluhan sosial guna mewujudkan core values ASN. Itu nanti disampaikan singkat tapi detail. Monggo Mbak. Ya. Guna mewujudkan core values ASN, di sini saya bekerja secara berakhlak ya Bu. Berakhlak berarti berorientasi pada pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmonis, dan juga adaptif. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya yaitu loyal. Loyal itu apa? Harus berorientasi pada kepentingan instansi Bu, atau memberikan pelayanan prima kepada PM seperti itu. Kemudian berorientasi pelayanan di sini berarti saya sebagai penyuluh di sini berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik itu pimpinan dan juga eksos secara umum untuk membuat kegiatan penyuluhan guna menciptakan kopeni sing ora kopen dan kopen, dan juga berkah dan bahagia di sisa usia untuk PM. Kemudian di situ harus kompeten juga Bu. Kompeten di sini itu berarti saya juga membuat program penyuluhan juga secara kompeten, bahwa saya juga sudah melakukan assessment dan juga membuat susunan rangkaian sebelum acara penyuluhan dan juga menggunakan alat peraga seperti itu. Kemudian humanis, saya memperlakukan PM juga sebagai manusia, layaknya manusia pada umumnya. Kemudian setelah itu ada adaptif. Jadi saya harus bisa membuat atau melakukan penyuluhan secara komprehensif, maupun itu ada tantangan ataupun hambatan, saya harus tetap melaluinya dengan baik. Seperti itu Bu. Terima kasih. Monggo, ini nanti benar-benar penerapan ini benar-benar, kemudian berkaitan dengan loyal dan sebagainya, itu nanti Mbak Evika bisa implementasinya di kegiatan seperti apa. Jadi, artinya ada hal-hal yang perlu menjadi rahasia lembaga dan sebagainya, itu benar-benar diperhatikan. Kemudian kira-kira dari apa yang sudah nanti diterapkan, tindak lanjutnya di inovasi kira-kira apa untuk kegiatannya Mbak? Alhamdulillah Bu, saya sudah di sini beberapa bulan, jadi saya sudah menghimpun kendala-kendala maupun hambatan-hambatan yang saya temukan di panti. Bahwasanya ya karena ini panti lansia ya Bu, berarti mampu rawat bukan mampu latih ataupun mampu didik. Jadi mampu rawat di sini itu memang kami mempunyai kendala Bu. Di sini menemukan kendala yang pertama, perkembangan lansia itu sendiri. Perkembangan hidup lanjut usia itu kan mengalami penurunan fisik dan juga penurunan kognitif, di mana penurunan fisik itu sendiri yaitu mudah lelah Bu, gampang terkena sakit, ataupun dari eksternal itu sendiri dulu semasa hidupnya mungkin susah diubah perilakunya. Kemudian kemunduran kognitif, baik itu demensia, pikun, ataupun gangguan kejiwaan, baik itu ringan maupun sedang Bu. Nah, oleh karena itu dari hambatan-hambatan yang ada itu menjadikan saya tertantang, menjadi challenge untuk saya melakukan yang terbaik di panti ini dengan memberikan inovasi-inovasi penyuluhan yang baru, terbarukan. Bisa dengan melakukan penerapan self-help group Bu. Nanti ketika saya melakukan penyuluhan, saya bisa mencari lansia yang sudah berdaya secara sosialnya, sudah berfungsi secara sosial. Alhamdulillah kalau di sini kan
secara kebutuhan sudah terpenuhi ya Bu, secara primer, kebutuhan primer, sandang, pangan, papan, dan juga kesehatan. Nah, untuk bisa melanjutkan peran hidupnya sesuai perannya itu kan butuh contoh ya Bu ya. Nah, nanti dari self help group itu sendiri, kelompok bantu diri itu sendiri bisa untuk contoh teman-teman lansia yang lain, baik itu sharing session ataupun giving support buat anggota lansia yang ikut secara berkelompok gitu. Jadi nanti saya menerapkan inovasi baik itu penyuluhan secara individu maupun secara kelompok, dan apabila memungkinkan juga mohon izin semoga nanti ada stakeholder ataupun bisa membina jejaring kerja dengan pihak yang lain yang ada di Jepara ya Bu, untuk menunjang penyuluhan sosial yang ada di Bandung. Seperti itu Bu. Terima kasih. Dari sekian apa yang sudah disampaikan, perlu diingat bahwa simbah atau lansia yang masih punya keluarga tolong untuk dijembatani, untuk difasilitasi di proses verifikasi, karena bagaimanapun tempat yang tepat adalah di keluarga. Tapi itu kalau memang memungkinkan, jadi monggo dibuat program atau dijadwalkan atau dibuat identifikasi kegiatan untuk keluarga simbah yang insya Allah yang mampu nanti akan merawat simbah kembali. Amin. Jadi Bu, terima kasih masukan dan juga sarannya. Semoga itu seperti family social support nih Bu, reunifikasi di lingkungan panti lansia. Jadi semoga itu bisa terlaksana sehingga nanti lansia itu akan berfungsi sosial di keluarganya sendiri. Jadi terima kasih masukannya Bu. Jadi saya kira cukup, sukses selalu. Amin. Terima kasih sudah luar biasa buat lembaga, khususnya di PPSRU Kota Jepara. Selamat bekerja. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.